Setiap masuk bulan Mulut itu tandanya dengan kepala kambing jatuh. Itu berarti dia minta tumbal. Nggak tahu nih yang minta tumbal siapa. Intinya di pabrik itu akan ada, sebelum dikasih tumbal itu akan insiden-insiden terus sampai ada yang meninggal. Setiap ini sih kesimpulan saya ya, kejadian itu pasti yang kena kepala. Nah, kalau menurut pengawas, nah ini nih menurut pengawas, kita kan akhirnya ini nih kenapa nih nggak ada darah nih yang pas jari? Itu kan awalan ya. Ternyata nih darah nih sudah habis katanya. Sudah, memang anak ini sudah dijadwalin mungkin sama untuk jadi tumbal mungkin kan. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Pasukan Lentera Malam ini, kalian mungkin pernah ada yang bekerja di pabrik atau saat ini pun masih kerja di pabrik. Dan hari ini gue kedatangan narasumber mantan karyawan pabrik, yang dimana pabrik tempat dia kerja dulunya itu disinyalir selalu meminta tumbal. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah, di sini udah ada narasumbernya, namanya Ibu Tika. Kita sapa dulu aja. Ibu Tika, apa kabar Bu? Baik, Mas ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini pernah kerja di pabrik coklat dan juga permen di tahun 93 ya Bu ya? 99. 99, maaf, sorry salah, 99. Nah, yang pengen aku tanyain Bu, kan Ibu itu pabriknya itu produksi permen karet ya? Iya. Nah, permen karet itu karetnya bukan ban tubles kan Bu? Bukan karet gelang kayaknya. Karet gelang. Nah, ini katanya banyak kejadian kecelakaan kerja Ibu ya, di pabrik itu ya. Boleh sedikit cerita mungkin pernah kejadian apa gitu? Jadi selama saya kerja 1,5 tahun itu ada 3 korban di situ. Salah satunya yang rambutnya ketarik mesin, kegulung mesin, sampai kulit kepalanya terkelupas. Itu. Meninggal dunia Bu pada saat itu? Iya. Waktu itu sih kita nggak tahu ya dia meninggal, tapi sudah nggak bergerak ketika rambutnya terkelupas. Itu murni kecelakaan kerja atau biasanya kan kalau pabrik besar ada minta tumbal ya mitosnya Bu? Itu gimana Bu? Untuk itunya nanti saya ceritakan. Oh, nanti Ibu ceritain ya, untuk kenapanya ya? Kenapanya nanti kita ceritain. Tahun 99 ya Bu ya, udah cukup lama ya Bu ya? Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa juga nih, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Dan linknya biasa gue taruh di deskripsi. Atau kalian juga bisa hubungi kedua nomor yang ada di bawah ini. Yaudah teman-teman, yang penasaran sama cerita lengkap dari Bu Tika mengenai pengalaman horornya ketika di pabrik permen dan juga coklat tahun 99, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi di tahun 99, antara 98 sama 99, itu saya kerja di satu pabrik permen Legend lah. Tuh, jadi saya kerja di situ tuh cuman 1,5 tahun, belum nggak nyampe sih. Jadi awal masuk itu kayaknya emang karena pabriknya kan di pelosok, agak di pelosok tapi memang kawasan, tapi memang pabriknya pelosok banget. Jadi awal masuk itu saya dapet shift malam. Shift malam otomatis nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan ngekos dan segala macam. Akhirnya kita itu
diajaklah sama karyawan lama nih untuk tidur di kontrakannya. Dari situ sih sebenarnya kayak udah feeling aja nggak enak karena kontrakannya tuh masuk ke area kebun-kebun bambu. Karena memang di pelosok. Saya tuh nggak tahu kalau di area itu tuh ada makam entah siapa, saya nggak tahu ya, tapi itu belum tahu. Jadi saya masuk ke situ, jadi kita nggak sinkron nih shiftnya sama teman kontrakan, karena teman kontrakan ini anak borongan. Anak borongan itu kerjanya dari pagi jam 7 ketemu jam 7, jadi kita long shift pabriknya. Nah jadi kita nggak pernah sinkron ketemu, kecuali kalau kita sama-sama shift pagi, gitu. Terus kita nih bertiga. Nah pas dia masuk pagi, otomatis saya sendirian nih di kontrakan. Saya shift malam. Hari pertama, hari kedua itu nggak ada apa-apa sih di pabrik gitu. Jadi biasa-biasa aja. Cuman kalau shift malam jam 7 malam ketemu jam 7 pagi lagi. Itu jadi pabriknya itu kan memang besar banget. Cuman karena mungkin tahun 99 itu belum ada penerangan yang kayak lampu neon sekarang gitu. Jadi lampu neon itu hanya ada di ruang produksi. Jadi pabrik itu kan ruang masuknya itu besar. Kanan ini tempat produksi coklat payung. Kita naik ke atas. Nah tangganya itu sih nggak tinggi. Jadi hanya beberapa anak tangga dari kayu sama pegangannya besi. Di samping tangga ini ada gudang gula pasir untuk permen, dan itu tontonan. Jadi bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau kita di situ ada space untuk jalan, di belakang itu ada toilet, tapi bukan toilet untuk kamar mandi biasa. Hanya misalnya kalau kita tuh kepepet karena toiletnya jauh, harus keluar lewat pos sapam. Jaraknya tuh mungkin kalau dari atas turun itu sekitar 200-300 meter. Terus ruang produksi itu kan dari kayu lantainya. Jadi kita kalau jalan ke bawah itu pasti bawah itu kalau misalnya kita lari gitu, itu pasti bawah kedengeran. Gitu. Nah terus hari pertama, hari kedua itu nggak ada masalah di pabrik. Nah pas hari ketujuh, hari terakhir shift malam, kita kan kerjanya dari Senin sampai Jumat. Sabtu itu setengah hari. Pas saya shift malam, karena saya baru pertama kerja shift malam, dan hari pertama itu kan pertama kerja itu kan kita nggak berani tidur yang benar-benar pules di pabrik. Jadi pelampiasannya di kontrakan. Jadi kita pulang saya nggak cuci kaki, nggak bersih-bersih, itu langsung tidur saking ngantuknya. Nah, jadi di 2 minggu pertama, 1 kali shift pagi, 1 kali shift malam, itu nggak ada masalah. Gitu. Terus di minggu ketiga itu baru mulai ada sesuatu di pabrik. Jadi kita tuh kan karena cuman berdelapan, jadi kalau masuk ke dalam itu janjian di pos sapam. Berdelapan? Iya, tapi untuk bagian kita doang. Kalau yang di coklat atau yang lain tuh banyak. Tapi untuk shift kita bagian produksi, bagian packing itu hanya 8 orang. Jadi 6 orang perempuan, 2 orang laki-laki itu pengawas. Dan pengawasnya pun biasanya kalau kita sudah mulai kerja, ya sudah kemana-mana dia. Jadi nggak nungguin kita. Terus abis itu kita kan karena berdelapan, untuk naik ke atasnya itu kan agak remang-remang. Jadi kita tunggu-tungguan nih biar naik ke atas, nunggu pengawasnya datang. Akhirnya kita tunggu nih di pos sapam. Terus akhirnya karena pengawasnya nggak datang-datang, kita jalan duluan nih. Nah, saya biasanya jalannya di belakang karena saya penakut kan. Jadi kita jalannya di belakang. Saya sama teman saya tuh bertiga di belakang, jalannya paling belakang. Yang teman-teman kita yang sudah duluan sih nggak ada masalah. Jadi pintu masuk tuh ada 2. Tapi yang paling gampang aksesnya itu yang pintu deket gerbang. Itu 100 meter dari gerbang. Kalau yang aksesnya rame itu lewat ruang coating. Kita kadang naik lift barang, itu rame memang. Tapi kalau yang kita naik di dekat gerbang itu sepi gitu. Terus abis itu kita tuh temen langsung narik saya, tadi dulu jangan lewat sini gitu. Saya nggak berani nanya waktu itu kenapa gitu. Enggak, pokoknya jangan lewat situ.
dia bilang gitu kan. Terus abis itu dia lewat muter, kita lewat muter lah. Terus abis itu saya tanya kenapa sih jangan lewat situ gitu kan. Terus saya kan memang dulu tuh nggak terlalu apa ya, masa sih ada kayak gitu-gituan gitu kan. Terus dia cerita tadi tuh dia lewat situ, jadi ada pocong di tangga itu. Jadi pocong itu gimana ya, dia satu anak tangga satu pocong. Hah? Iya, jadi dia berderet gitu. Jadi kayak gini, satu anak tangga itu satu pocong. Ada berapa? Anak tangganya tuh paling hanya 10-11 anak tangga karena memang nggak tinggi, cuman untuk naik produksi aja. Itu jadi satu anak tangga tuh satu pocong. Berarti total ada 11 pocong. 11 kurang pocong. lebih. Iya. Wah. Gitu. Terus dia nggak berani lanjutin cerita lagi karena jangan deh, nanti ini kan kita shift malam, nanti ada apa lagi gitu kan. Terus karena kita selama ini kan 3 kali shift itu nggak pernah ada apa-apa. Jadi kita tuh karena kita hanya berlapan, jadi kalau sholat isya kita tuh biasanya jam 9 jam 10 malam itu pasti rame-rame nih ke bawah. Nggak berani kita masing-masing gitu. Jadi kita rame-rame turun ke bawah, kita nggak berani lewat situ lagi karena sudah ada cerita ada pocong di situ. Jadi kita muter gitu kan, muter lewat ruangan coating. Nah di situ ternyata ada lagi karena itu gula tontonan. Kadang anak coating ini suka iseng. Jadi kalau sudah kebelet buang air kecil, dia akan pipis di situ di antara gula-gula. Hah? Wih. Jadi itu kita tuh nggak pernah makan permen itu, Mas Jamal. Jadi itu dia pipis di situ karena mesin itu nggak boleh ditinggal lama-lama, harus ada gantinya gitu. Nah saya makan Bu, masalahnya Bu. Jadi dia pipisnya di situ. Itu banyak yang seperti itu. Iya, karena anak coating itu nggak boleh ditinggal dan itu kan di situ gelap, jadi nggak terkontrol. Nah, jadi anak coating tuh sering digangguin, tapi ya nggak ada yang kapok sih. Jadi tiba-tiba di situ ada yang kepleset, kebentur gitu. Padahal itu sebenarnya nggak licin sih, karena kan memang cuman ruangan tempat naruh gula-gula aja. Iya, aduh. Gitu. Jadi kebayang guys. Makan lagi. Terus kita tuh di situ dijegat lagi ternyata, Mas Jamal. Karena jam 10 kan lampu tuh memang gelap, nggak boleh ada yang dinyalain. Jadi kita tuh jalan hanya penerangan lampu paling 5 watt palingan, gitu kan, bolam. Itu kita di situ, tapi temen yang lihat, saya nggak lihat gitu. Jadi dia bilang dia tuh jalan sambil melipir-melipir, dia nggak mau nengok ke arah gang antara tumpukan gula-gula itu. Terus sampai di musola baru dia berani cerita, katanya jangan lewat situ lagi deh gitu. Jadi kita lewat mana? Di sana dijegat, di sini dijegat gitu kan. Pokoknya kita baca doa aja deh. Pokoknya jangan lewat situ gitu. Dia tuh di antara tumpukan itu, dia lihat ada laki-laki. Dipikir anak coating pertamanya. Pakai baju kita sih, baju seragam pabrik. Tapi mukanya tuh kayak berdarah-darah gitu. Kayak kena cipratan gula panas gitu kan. Terus dia pikir kan itu paling karyawan, kan kita memang biasa kalau anak coating tuh suka kena cipratan gula panas paling cuci muka gitu-gitu. Tapi ini kayak kata dia enggak, itu tuh kayak mukanya tuh kayak gula semua tapi kayak campur darah gitu kan. Jadi tapi dia tuh nggak berani mastiin kalau itu, karena memang sering ada insiden kan kalau di coating, karena kan kadang ngantuk apa gitu ya Mas Jamal. Terus abis itu ya udah kita ngumpul di musola. Nah musola ini kan letaknya tuh ini pos sapam, jalan agak masuk, ini toilet ada 10 atau 15 toilet. Di temboknya itu ada pohon-pohon besar. Kalau dulu tuh kali kita ngomongnya tuh pohon buah berenuk yang gede-gede itu loh. Nah itu tempat wudunya, ini musolanya tuh hanya temboknya separuh, terus selebihnya hordeng. Ini tempat wudunya tuh bukan, jadi hanya paralon, keran. Jadi kita kalau ngambil wudu kita pasti akan natap ke pohon-pohon besar itu, karena temboknya hanya separuh. Nah pas saya lagi wudu nih sama temen berdua, yang lain tidur-tiduran di musola. Jadi kita lagi duduk,
lagi wudhu, tiba-tiba ada yang jatuh. Pertama kita pikirkan buah berenuk itu kan. Terus kita ngambil senter lah di pengawas. Ambil senter, tiba-tiba pas dilihat kepala kambing dengan masih kayak baru disembelih gitu kan. Kita kan panik kan, langsung lari gitu kan. Waktu itu sih mikirnya nggak mikir apa-apa ya, mungkin orang kampung iseng atau apa gitu. Kita manggil Sapam karena lebih deket ke pos Sapam. Terus Sapam tuh yang reaksinya biasa aja. Jadi cuman, masa sih gitu. Tapi masasinya tuh kayak yang bukan nggak percaya, bukan. Tapi kayak pura-pura kaget aja kalau menurut saya ya. Di mana? Ini di sini gitu kan. Mana nggak ada kok, gitu doang. Terus abis itu udah sholat aja biar nggak ngeliat yang aneh-aneh gitu doang. Abis itu tapi kita udah nggak fokus sholat, akhirnya kita nggak jadi sholat. Tapi memang sudah tidak ada pas dicek? Nggak ada sama sekali gitu kan. Jadi Sapam ya itu tadi, reaksinya Sapam itu kayak yang dibilang kaget nggak juga sih, tapi ya gitu. Terus abis itu udah sholat aja, berdoa banyak-banyak gitu, kalian kan anak baru gitu. Udah biasa kayak gitu kan. Akhirnya kita nggak jadi sholat karena akhirnya balik nih ke atas. Itu memang kita selama kerja tuh belum pernah denger ada cerita aneh-aneh sih, nggak tahu, nggak berani atau memang nggak boleh dibolehin cerita. Jadi kita balik lewat tangga akhirnya. Tapi kita nggak berani megang pegangan tangga karena kan di situ tempat pocongnya. Jadi kita jalan tuh melipir-melipir karena mindsetnya kita di sini ada pocong nih gitu. Terus naik ke atas, produksi sejam 2 jam, terus kita dibolehin tidur. Bebas lah, tidurnya boleh di mana aja, asal nggak boleh di meja karena di meja tempat naruh permen gitu. Terus pokoknya terserah. Terus ada karung-karung kan, kita nggak ada autan ya, maksudnya jadi kita tutupin kaki tuh pakai karung supaya nggak digigit nyamuk. Terus karena kita juga nggak terlalu ngantuk akibat insiden tadi, akhirnya kita cerita nih. Kita tuh ada satu orang, dia tuh orang Bataknya bener-bener yang Batak. Jadi logatnya tuh kan masih ini. Dia tuh emang orangnya kan dibilang pemberani enggak, tapi memang orangnya apa sih kayak gitu-gitu nggak ada gitu lah. Terus dia tuh suatu kali tuh dia nggak enak badan. Jadi karena kita shiftnya cewek semua, kita kerokin dia minta kerokin karena dia nggak enak badan. Tuh, akhirnya kita kerokin, saya kerokin sih waktu itu. Terus perasaan ya, dia tuh tidur di depan saya. Di depan saya karena saya tidur duluan ya, di depan di kursi depan saya di sini, jadi dia kayak gini. Nah terus tiba-tiba dia kayak anterin yuk ke toilet gitu. Nggak berani karena kita harus ke bawah ya. Nggak deh gitu, minta tolong Kak Badin aja, jadi pengawas itu namanya Badin gitu. Nggak sungkan. Akhirnya saya ide aja sih, di ruang staff itu kan ada toilet tapi khusus staff, nggak boleh ada yang make. Gitu. Nah, udah di situ aja. Kita kan ini juga udah jam 1 jam 2 malam, nggak ada siapa-siapa, nggak ada. Zaman dulu kan nggak ada CCTV ya, Mas. Jadi udah kita di situ aja. Akhirnya ya udah deh, kita ke situ lah berdua-dua. Itu posisi pintu dalam keadaan ketutup. Kita pikir kan memang paling ada, kita ketok-ketok kan, kita buka tuh kekunci. Berarti kan ada orang di dalam. Kita pikir tuh pengawas. Baliklah kita. Udah deh nanti aja gitu kan. Habis itu tapi kebelet banget nih gitu kan. Udah 5 menit 10 menit gitu, kita balik lagi. Itu masih dikunci. Masa lama banget, kita teriak, kita gedor-gedor lah. Tiba-tiba tuh pengawas datang. Di dalam siapa gitu kan. Maksudnya pikir pengawas yang lain, kalau karyawan yang lain kayaknya nggak berani deh di situ. Terus pas nggak ada siapa-siapa, dibuka itu nggak ada siapa-siapa. Cuman ada kayak waktu pertama buka ya Mas, untuk pertama buka itu ada perempuan, rambutnya panjang, tapi pakai baju pabrik. Kita pikir kan salah satu di antara kita ya, terus kita bilang, cepetan dong, kebelet nih gitu. Tapi dia nggak mau reaksi gitu ya, maksudnya cuman, dia paling lagi nggak denger atau apa gitu. Jadi kita tutup lagi nih, kita tunggu lagi nggak keluar. Pas kita buka,
itu dia sempet nengok sebentar, tapi mukanya tuh kayak hitam kebiru-biruan gitu kan. Lari lah kita. Tapi kita tuh masih juga belum ngeh kalau itu makhluk halus karena kan memang ininya seragamnya seragam kita. Pikir karena dia mungkin kenapa? Karena kita cuma sekilas terus kabur kan, gitu. Udah kita tidur aja deh. Akhirnya nggak jadi kan. Nah tiba-tiba itu kan kita harus dimati-matiin lampunya. Teman saya tuh tidur lagi di posisi semula, saya di posisi. Tiba-tiba itu ada perempuan mondar-mandir berhentilah di depan saya. Di depan saya. Saya ini antara belum tidur sama antara ngantuk mau tidur tapi belum merem banget. Terus saya pengen tanya sih, saya pikir temen ini gitu karena dari rambutnya, dari itunya sama, saya belum ngeh wajahnya. Jadi saya pengen nanya, lu ngapain sih gitu kan di depan. Jadi dia tuh berdiri terus dia tiba-tiba jongkok, itu mukanya berhadap-hadapan sama saya. Kayak dia tuh mau ngomong tapi saya pikir kan temen nih nggak bisa tidur minta anterin lagi, tapi saya nggak bisa kayak mau ngomong tuh tapi kayak nggak bisa kebuka di mulut gitu kan. Saya cuman dalam hati aduh mau ngapain sih nih orang gitu, tapi belum rasa apa-apa ya gitu. Pas dia di hadap-hadapan mukanya itu wajahnya itu biru kehitam-hitaman. Saya pikir kan tapi kita belum nyambung ke yang di toilet. Jadi saya pikir nih, ini kan teman saya masuk angin. Mungkin kan dia mulai agak ini kan. Terus saya bangun jam 3, jam 4, dia masih dalam keadaan tidur. Jadi saya pikir emang benar nih teman saya nggak enak badan. Jadi kita nggak bangunin gitu. Terus akhirnya begitu kita mau jam 4 itu kan sudah kadang borongan tuh sudah ada yang datang. Jadi kita harus produksi lagi. Saya tanyalah, lu ngapain semalam gitu kan, gak bisa tidur? Enggak, tidur pules, dia bilang gitu kan. Habis dikerokin terus gak jadi ke kamar mandi ya tidur. Terus enggak, tapi ada yang lu berdiri, saya masih nyangkanya dia kan. Tapi lu berdiri di depan gue gitu kan. Enggak, sumpah enggak gitu tuh. Terus kayak apa orangnya gitu kan. Terus enggak deh udah gitu. Saya kan memang penakut ya, jadi enggak akan. Terus akhirnya saya enggak tanya deh sama Kak Badin tuh, siapa tahu dia kan nge-lag, memang pengawas nggak boleh tidur. Saya tanya lah kayak apa orangnya gitu. Saya bilang mukanya tuh kebiru-biruan, hitam kebiru-biruan. Habis itu udah lah nggak usah dibahas. Udah kita skip, lanjut shift pagi nggak ada apa-apa lagi. Shift malam lagi tiba-tiba itu baru paling setengah jam kerja, tiba-tiba teman di mesin itu kesurupan. Sebenarnya kita nggak tahu sih dia kesurupan apa enggak pertamanya. Tiba-tiba dia tuh kayak di mesin itu kan kayak ada pegangan itu, kita tuh kalau ngantuk itu jadi bisa gini. Gitu. Jadi paling 5 menit 10 menit bolehnya, nggak sampai 10 menit. Jadi tiba-tiba dia begini aja di mesin. Tapi mesin dalam keadaan nyala kan bahaya. Rambutnya tuh bisa ketarik. Terus kita itu tuh bangunin tuh, ngantuk kali, gantiin. Jadi kita kalau ada yang ngantuk harus digantiin. Gitu. Tiba-tiba dia tuh kita bangunin, tiba-tiba tuh dia melotot. Waktu itu kita pikir bercanda kan. Jadi tiba-tiba tuh dia kayak melotot, kayak marah gitu. Kita pikir karena marah dibangunin sih. Jadi dia tuh melotot, tiba-tiba tuh dia nunjuk kita semua. Gitu kan. Lu pokoknya semua pengen gue. Kita pikir masih bercanda tuh. Karena kan emang kita kalau shift malam biar nggak ngantuk kan kayak gitu kan, suka bercanda-bercanda. Pokoknya lu semua pengen gue, terutama nih cewek-cewek nih, gitu-gitu kan. Memang logatnya logat dia sih, karena kan dia orang Bogor, gitu. Jadi tiba-tiba dia nangis, gitu. Dari situ kita baru sadar nih, ini anak apa sih? Tiba-tiba nangis, marah lagi, nangis lagi. Pokoknya terakhir pas dia itu tuh dia nunjuk ke teman. Jadi kita kan ngerubungin dia nih, nunjuk ke temen, dia bilang gini, lu nih ya, pokoknya kalau lu macam-macam gue.
kita masih akhirnya bercanda dia. Memang temen yang ditunjuk tuh cantik Mas, cantik banget anaknya, putih gitu-gitu. Dia tuh yang memang kayaknya dia sudah paham sih, maksudnya dia tuh kayak ngerasa ada yang aneh nih gitu kan. Terus udahlah kita balik kerja lagi nih, tiba-tiba dia masih yang diem di situ sama temen tuh yang orang Medan, itu disamperin, diituin itu kita kan sudah istirahat tuh gitu. Tiba-tiba kita sudah mau tidur, tiba-tiba di mesin itu ada perempuan lagi duduk pakai seragam. Kita masih berpikirnya itu temen juga. Si orang Medan ini kan kita gini, samperin gitu. Jadi kita semua ngelihat berlapan. Karena ini ruang meja itu di sini mesinnya. Di sini gelap, di sini terang kan. Nah, kita tuh ngelihat semua ke situ karena mesin tiba-tiba nyala. Gitu. Tapi kita lengkap nih berlapan. Tapi di situ ada perempuan, rambutnya panjang. Itu akhirnya sama si Medan ini disamperin lah gitu, disamperin, ditepuk, pas balik mukanya tuh gosong semua. Jadi mukanya tuh gosong, kayak apa ya? Maksudnya hitam, dia melotot kayak gitu, terus dia kayak marah gitu, pingsan lah yang teman saya itu. Yang Medan itu. Kita lari, kita tinggal. Mesin tuh dalam keadaan nyala gitu kan, kita tinggal. Saking kita tuh mau nyamperin ke situ kan nggak berani. Gitu, kita tinggal pokoknya. Udah biarin deh kalau dibilang gimana. Kita tinggal manggil pengawas gitu. Akhirnya pengawas tuh datang tuh dia belum sadar sampai 15 menitan karena pengawas itu ruangannya kan agak jauh kan. Iya. Gitu. Jadi 15 menitan dia tuh belum sadar, kita datang tuh dia belum sadar. Terus akhirnya kita sih nggak ngelihat ya pas perempuan itu, maksudnya nggak ngelihat jelas banget, tapi kita ngelihat begitu dia nengok itu kelihatan banget mukanya itu kan langsung kabur kitanya. Nah itu terus dia bilang, kenapa lo gitu kan, padahal kita sebenarnya juga udah lihat gitu. Terus dia bilang, enggak, dia marah-marah gitu, tapi kita nggak tahu dia marah-marah apa. Begitu besoknya nih temen nih kesurupan lagi di orang yang sama. Memang temen saya yang suka kesurupan ini ternyata, jadi dia memang langganan kesurupan katanya sih, gitu kan. Jadi kita kan memang kalau sip malam biar nggak ngantuk, kita setel musik kenceng. Kadang ikut-ikutan nyanyi, kadang cuma berlapan kan. Kita setel musik, kadang ketawa-ketawa gitu-gitu kan Mas. Terus abis itu tiba-tiba dia gebrak meja. Jadi kita tuh lagi ngumpul-ngumpul, dia di mesin, tiba-tiba datang, kita digebrak. Jadi kan kalau udah megang mesin kita berarti harus making wrappingnya kotak itu di step. Jadi kita ngumpul, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Terus tiba-tiba dia datang gebrak meja. Kita pikir tuh dia emang kesel apa gitu ya. Lu berisik banget, gue nggak suka lu pada berisik. Terus apaan sih gitu kan, biasanya juga gini gitu-gitu deh. Pokoknya kita saut-sautan, apaan sih, orang biasanya juga nyetel musik kencang-kencang. Pokoknya gue nggak mau lu berisik, lu pergi semua gitu kan. Tapi kan kita karena mikirnya dia nggak kesurupan ya. Iya. Jadi lu pergi semua. Terus si Medan ini nyeletuk lah, apaan sih lu? Udah lu megang mesin aja gitu-gitu kan. Berdebat lah mereka. Tapi dia nih cuman gini doang, gue sakit hati lu ya, pokoknya kalau lu deketin si itu, lu gue. Dia mungkin memang si gosip-gosipnya nih teman saya nih deket juga sama si itu. Terus dia gini, gue tuh sakit hati ya gitu kan. Tapi teman saya ini diem karena memang dia merasa mungkin kan. Jadi dia nggak nyautin. Yang nyautin tuh temen saya yang Medan. Memang dia berani kan. Apaan sih lo? Gitu-gitu marah-marah gitu, marah-marahin orang kayak gitu-gitu. Terus abis itu dia nangis. Abis gitu nangis. Kita kan mulai, oh ternyata nih ada ini nih gitu. Tapi kita udah diem aja karena nggak bisa ngapa-ngapain. Terus dia nangis tiba-tiba. Saya tuh sakit hati. Tiba-tiba suaranya tuh kayak suara apa sih? Suara pertama biasa. Tiba-tiba suaranya tuh kayak suara orang lirih gimana sih? Saya tuh sakit hati gitu. Saya tuh hamil tapi dia nggak mau tanggung jawab. Terus dia marah lagi. Tuh pokoknya awas kalau gitu. Terus habis itu ya udah kita kan nggak ngerti apa-apa ya, akhirnya pengawas datang lagi. Karena itu lantainya kayu, jadi kita tuh gedebuk-gedebuk di atas itu orang koting pada naik.
ke atas. Dipikir takut ada apa gitu. Akhirnya kita baca doa lah rame-rame, sembuh tuh. Akhirnya dia diliburin 3 hari. Habis itu hari kedua, shift kedua aman. Terus habis itu di situ akhirnya si pengawas nih cerita kalau mungkin itu yang di kamar mandi pengawas. Oke. Anggap aja lah manajernya ini itu minum pembersih lantai. Kan dia si pagi toilet itu kan memang jarang dipakai juga katanya pengawas. Jadi dia itu 1 hari di situ nggak ada yang nemuin. Oke. Gitu. Jadi dia minum pembersih lantai karena dia ada hubungan apa gitu ya sama si manajer ini. Sedangkan si manajer ini sudah beristri beranak. Oke, berarti yang meninggal ini orang biasa, karyawan biasa, gitu. Jadi kemungkinan kalau dari ceritanya pengawas, kemungkinan si anak ini frustasi lah ya, karena kan si manajer ini ternyata hanya iseng-iseng berhadiah aja. Iya. Gitu. Jadi memang gosip yang beredar si ini tuh sudah banyak korbannya. Ada yang nyoba tolong gara-gara beliau, terus yang ini sih udah nggak ketolong gitu. Besoknya lagi kan kita si pagi terus, jadi kalau si pagi tuh nggak pernah ada insiden apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa. Sip malamnya kita kayak biasa lah, itu nggak ada kesurupan dan apa segala macam, normal. Ruangan itu kan besar-besar ya Mas Jamal. Jadi 3 ruangan itu yang agak kita lewat itu aksesnya pakai lift barang. Itu ruangan staff untuk produksi. Itu ruangannya harus dimatikan. Jadi kita tuh nggak ada sekat. Jadi antara ruang staff, borongan, sama ruang packing, sama ruangan wrapping itu nggak ada sekat. Jadi lost gitu kan. Kecuali kamar mandi sama ruangan meja pengawas itu hanya sekat pendek aja sih, papan gitu kan. Nah itu kita kan ruangan mesin itu adanya di tengah-tengah antara ruang borongan sama wrapping. Jadi borongan ini kan terdiri dari meja besar-besar gitu kan, sama kayak kursi warteg. Dan di atas kita tuh biasanya tidurnya di atas itu kalau istirahat gitu. Nah di tengah kita di sini ini. Nah ini ruangan yang nggak kepake itu nggak boleh dinyalain lampunya, harus dimatikan. Jadi pokoknya kalau ketahuan kita pasti kena omel gitu sama manajernya. Jadi kita kerja itu di tengah-tengah ruangan gelap. Itu yang benar-benar gelap karena ruangannya besar. Nah itu tuh kita ada 3 mesin. Yang satu untuk ngepres marble yang kotak, itu kan gilingan muter. Yang 2 mesin itu untuk marble plastik. Jadi itu mesinnya bulat, bolongan 3 untuk ngeluarin marble yang bulat-bulat itu. Jadi dia turun ke bawah. Itu kan ada kayak pisau gitu. Jadi itu mesin kalau mampet itu harus dicolok pakai itu gitu. Nah itu udah tiba-tiba kan ada anak baru nih. Anak baru itu langsung megang mesin marble. Kita kasih tahu nih nanti kalau misalnya mampet jangan dicolok tangan ya, jangan dicolok jari, tapi pakai besi itu sekitar 1 meter. Jangan diituin ya. Terus kalau misalnya mau nyolok itu harus dicabut. Jangan dimatikan mesinnya, tapi dicabut gitu. Tapi kita nggak kasih tahu kenapa harus gitu, karena terus tiba-tiba mampet. Itu kan dicabut dulu mesinnya. Cabut terus dia colok lah pakai tangan. Kita lihat nih dia colok tangan, kita teriak, jangan dicolok tangan gitu kan. Tiba-tiba mesinnya nyala. Mesinnya muter sendiri. Langsung tarik dia gini. Aduh mbak gitu kan. Aduh kan udah dibilangin jangan pakai tangan. Tapi kita tuh belum ngeh kalau sudah dicabut.
Sebenarnya sudah dicabut, tapi karena kita panik, jadi kita, aduh kan udah dibilangin, jangan pakai jari gitu kan. Akhirnya pengawas itu datang, tapi dia nggak ngasih tahu kalau sudah, maksudnya dia nggak jelasin apa-apa, cuman kan sudah dikasih tahu jangan pakai itu. Akhirnya sama pengawas tuh gini, biasanya nih kalau misalnya ada yang kegiling jarinya putus, dilihat sama pengawas, diliatin itu mesinnya sudah dicabut. Dia bilang nggak mungkin nyala sih gitu. Pengawas bilang biasanya ini kalau udah begini jarinya putus, dicolokin di itu turun jarinya, campur sama permen. Ada jari di situ. Iya, jarinya dia. Nah terus? Tapi nggak ada darah. Herannya tuh gitu, nggak ada darah sama sekali. Harusnya kan berdarah ya Mas Jamal. Tapi dia nggak nge, karena dia pegang gini, harusnya kan ada darah netes. Itu nggak ada, darahnya nggak ada sama sekali. Jadi dia nggak berpikiran kalau jarinya tuh kena. Katanya hanya kayak kegores aja gitu. Itu nggak ada darah. Dan biasanya kalau sudah ada yang putus jari, permen itu dibuang karena sudah ada darahnya. Itu nggak ada sama sekali darah. Begitu dia buka, karena dia lihat jarinya jatuh, dia buka, putus Kak, pingsan sudah. Semana Bu? Satu jari segini. Oh segini ya? Karena jadi, tapi harus dipotong setengah. Karena kan kalau kata dokter, kalau misalnya cuman yang putusnya aja, itu nanti dia akan busuk ke bawah. Jadi harus, jadi 2 jari dipotong sampai pangkal ini. 2 jari? Iya, karena putusnya kan dia nyoloknya gini. Jadi dia gini kan. Jadi ini putus segini. Sebenarnya putusnya hanya di atas ini, tapi nggak boleh dipotong sampai gini. Jadi ya itu, kita tuh agak anehnya itu kenapa nggak ada darah ya gitu. Maksudnya kenapa nggak ada darah? Harusnya sih kan kesayat pisau aja berdarah, apalagi sampai putus gitu. Tapi pas dibuka gini baru ada darahnya? Nggak ada sama sekali. Sampai dibangun pun nggak ada? Nggak ada. Hah? Kalau kita kaget, tapi kalau yang lain nggak tahu ya. Karena udah dibawa rumah sakit gitu. Akhirnya dia diliburin 1 minggu. Itu pun masih jadi pembahasan karena kok ada darah ya. Karena karyawan lama ini sudah biasa katanya ngelihat seperti itu tuh udah biasa, insiden-insiden kayak gitu udah biasa. Makanya ketika mampet harus dicabut. Karena kalau hanya dari tombol kadang suka kejetrek sama nggak sengaja kepijak lagi gitu kan. Itu jadi pembahasan selama 1 minggu karena nggak ada darah sama sekali di mesin atau di mana gitu kan. Yang aku aneh tadi kan sempat dicek sama pengawas kalau memang itu kecabut ya. Nah pada saat dia itu nyolok permennya dan mesin itu nyala, apakah pas orang-orang itu datang menghampiri dia itu masih nyala gak mesinnya? Enggak, mati. Oh jadi cuma sekali jalan? Iya, jadi begitu dicolok, gitu, mati lagi. Dia kan nyala nih, gitu, langsung cabut tangannya. Nah itu mesin udah berhenti, gitu. Dipikirkan berhenti karena mampet juga gitu, permen itu nggak bisa turun lagi gitu kan, harusnya turun gitu. Ya itu, terus habis itu 2 jari ya? Iya, jadi karena kan nyoloknya dia begini. Itu cewek? Cewek. Kita semua pabriknya cewek. Pengawasnya baru laki-laki semua. Potong jarinya nggak bisa ngupil. Terus namanya udah dia nggak bisa ngupil ini. Bisa sih masih pakai kelingking. Iya, bisa. Udah tuh kita dari situ sudah aman deh. Dia diliburin nih. Tapi dia boleh masuk lagi karena kan kalau untuk mesin nggak ada masalah gitu. Jadi dia boleh masuk gitu kan. Masih nggak, dia pun juga nggak mau ngundurin diri gitu kan. Ditawarin sih kamu mau itu nggak, tapi dia nggak mau, ya sudah boleh kerja lagi. Pokoknya kita tuh 1 minggu pasti ada aja deh gangguannya. Tapi kalau setiap shift malam, shift berikutnya itu kita produksi lagi. Tapi karena sudah target, kalau menurut itu targetnya sudah kecapai, jadi kita kerja santai. Kita kerja santai terus bebas gitu ya, maksudnya kalau hari biasa kejar target, kita nggak boleh rambut itu diurai, nggak yang pegang mesin ya mas, nggak boleh
Pokoknya kalau pakai jilbab ya udah pakai jilbab. Kalau misalnya pegang mesin itu, kalau nggak pakai jilbab rambutnya harus digelung. Oke. Itu. Nah, kita sih waktu itu kita duduk di bawah nih di lantai, dia di mesin di atas. Jadi duduk di atas, nyalain mesin seperti biasa. Tiba-tiba dia teriak habis itu diem. Kita lihat ke atas, rambutnya tuh sudah kegulung mesin. Jadi dia tuh kerja hari itu rambutnya tuh dikepang, Mas Jamal. Dikepang kan rambutnya segini kan, dikepang. Terus dia kan kalau ngobrol gitu ya, kalau kita ngobrol sama yang bawah, itu kan mesin hanya tinggal nggak perlu kita kendaliin, jadi nyalain sekali, kecuali kertasnya habis baru kita ganti. Itu kalau kita ngobrol sama yang bawah, kan kita bisa begini nih, gitu, sama yang bawah ya. Jadi nggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba dia teriak tolong, udah nggak ada suaranya lagi, itu rambut sudah tergulung kelepas sebagian gitu. Karena kan kita panik, jadi kita nggak tahu mau matiin gimana gitu kan, karena itu mesinnya beda, jadi mesin 4 itu nyambung. Jadi kalau misalnya kita nyabut semua mati. Sedangkan kita kan anak baru gitu ya, walaupun udah sebulan 2 bulan, tapi kita nggak mau ambil resiko. Tapi dia tuh sudah nah itu kalau itu berdarah ya, karena ininya udah kelupas, ketarik. Jadi dia ini dalam keadaan megangin kayak gini, tapi ini sudah ketarik gitu, jadi menggulung kan. Mungkin dia pas pertama itu nggak terasa, tiba-tiba kok terasa. Karena kan mungkin kegulung sedikit gitu, nggak terasa misalnya. Tiba-tiba begitu dia sudah teriak-teriak histeris, tapi sudah ya pasti sudah nggak ada gitu kan. Gitu, jadi sudah meninggal orangnya. Iya, karena kan kulit kepalanya gitu. Jadi pasti kalau kita kecabut gitu loh, Mas Jamal. Mungkin sih nggak tahu ya, mungkin dia masih hidup atau apa, tapi kita lihatnya dia udah nggak bergerak. Udah dalam keadaan itu. Dia dalam keadaan megang, narik rambutnya mungkin ya kan. Narik rambutnya, tapi ini kan sudah sebagian tuh sudah. Yang ibu lihat itu kayak gimana tuh, Bu? Iya kayak gitu. Dia dalam keadaan megang. Enggak sih. Jadi tetap kayak kelihatan apa sih, Mas Jamal? Apa ya kalau di film horor tuh? Iya. Rambut. Iya. Tapi belum sampai kelihatan itunya. Enggak. Bagian tengkorak. Cuman hanya kayak kulit kepalanya ketarik gitu. Iya. Tapi enggak sampai tengkoraknya sih. Jadi itu darah ya, bener-bener darah. Jadi itu yang kita panik harus ngapain gitu kan. Ya akhirnya kita cabut lah mesinnya itu. Tapi kan sudah terlambat. Karena kan kegulung mesinnya. Iya. Jadi akhirnya kita dari situ yang dievakuasi lah. Sampai itu polisi datang kalau itu. Jadi tapi ya itu tadi dianggap, balik lagi kalau ada kasus kayak gitu dianggap kecerobohan. Ini orang yang sama enggak beda? Yang tadi kepotong jarinya. Beda. Jadi setiap insiden tuh beda-beda orang. Oke. Tuh, jadi balik lagi setiap ada kejadian itu ditutupin dan itu dianggap kecerobohan. Kecerobohan kerja. Gitu. Terus, berarti nambah lagi nih selain tadi air kencing, maaf. Ini darah juga. Iya, permen ini ada darah nih. Iya. Aduh, iya kan mesinnya nggak mungkin diganti kan, cuma dicuci kan? Iya. Biasanya nih ya, Jamal. Ayo dibilas doang lagi. Iya. Tuh kan nggak pakai alkohol atau apa ya? Ini. Jadi kita coating lagi nih. Termasuk yang expired. Biasanya kita buka lagi. Hah? Itu makanya pabrik permen besar. Selama dia nggak berubah bentuknya. Macem-macem ya lagi ya? Iya. Ada yang payung. Kalau coklat payung. Ada yang permen karet. Iya. Tahu lagi. Itu biasanya kita daur ulang. Itu kan sempat jadi apa ya, karena dulu nggak ada medsos sih. Sempat jadi masalah. Dihamperin polisi gitu kan. Oh, sempat. Iya, karena ada yang dapetin di supermarket itu sudah expired. Tapi tetap dijual.
mungkin ada laporan atau apa nggak tahu sih. Jadi polisi tuh kita sempat diberhentiin produksi selama 1 minggu. Oke, tapi sekarang udah tutup kan ya? Iya, udah tutup. Tenang aja guys, udah tutup. Itu yang makan itu rata-rata anak-anak milenial. Iya. 2000-an lah ya. Seumuran saya. Tapi coklat payungnya masih produksi. Oh iya masih aman. Iya. Ada lagi Bu kejadian horor lagi? Ada. Jadi habis kejadian itu kita tuh kayak apa ya Mas Jamal? Suasana pabrik tuh kayak agak kalau shift malam tuh kayak agak apa ya? Mencekam lah ya. Karena anak borongan itu kan datangnya jam 5, jam 5, jam setengah 6 karena dia ngejar target. Itu sering lihat. Jadi kalau anak borongan datang, kita kan belum datang jam 7. Itu lampu pun juga nggak boleh dinyalain. Jadi anak borongan ini yang pokoknya kalau datang yang boleh dinyalain hanya ruangannya dia. Kadang kerja pun mereka gelap-gelapan karena nggak boleh juga datang terlalu pagi gitu. Jadi security itu suka muter. Ya kalau pas dapat security-nya nggak ember. Kalau ember jadi nggak ada dispensasi kalau untuk anak borongan gitu. Dia tuh datang berdua. Tiba-tiba di mesin itu ada yang duduk, katanya dia megang mesin. Dipikirnya kita nih shift malam lagi memang produksi, tapi kok lampunya tetap gelap. Padahal kita tuh di jam 5, kalau Jakarta kan jam 5 aja masih gelap ya macam. Kita tuh padahal kita di jam 5 itu lagi sholat subuh di bawah lagi. Jadi anak borongan ini ngelihatnya tuh dia ada perempuan sama masih seragam kita gitu, duduk di mesin tapi gelap-gelapan. Ditegur lah sama si borongan ini, Mbak jangan gelap-gelapan nanti kena mesin gitu kan. Dia nggak gubris, jadi cuek aja gitu. Si borongan ini kan maklum mak-mak brutal ya kalau gitu. Samperin lah, ditepuk lah, dikasih tahu juga lu anak baru gitu kan. Dia nengok wujudnya dengan berdarah-darah. Ya wujudnya menurut dia ya, kalau kita karena kita nggak lihat. Jadi kenapa kita kita tuh dipanggil sapam, suruh naik ke atas gitu. Jadi si borongan ini nepuk, dia tuh pingsan di situ. Gitu, pingsan juga. Jadi begitu sadar kan dibawa ke office, kena tegur juga. Kenapa jam segitu udah datang? Sedangkan jam segitu anak harian tuh masih produksi, gak boleh nyalain lampu, gitu. Terus dia bilang katanya ada anak harian di situ, gitu. Ada anak harian megang mesin, terus ditegur nggak gubris. Disamperin sama dia, dipukul punggungnya, nengok lah dia yang dipukul punggungnya, tapi nggak bicara apa-apa, nengok, katanya ini mukanya nih kayak hancur sebelah, menurut dia ya, hancur sebelah, terus sininya tuh kulit kepalanya nggak ada, jadi mukanya berdarah semua sampai ke baju-baju, karena kalau dari belakang nggak kelihatan, kata dia. Jadi begitu dia nengok gitu dengan mata yang marah gitu, terus apa, ini nih muka nih katanya sih hancur ya, tapi waktu kita kejadian tuh mukanya nggak hancur, hanya kulit kepala. Berarti di situ maksudnya adalah arwah korban sebelumnya. Bisa jadi sih yang ketarik rambutnya gitu. Akhirnya dia pingsan gitu. Akhirnya sejak itu nggak boleh ada anak borongan yang datang jam 5 pagi. Paling cepat harus datang jam 6 karena masuknya jam 7. Itu clear sudah. Besoknya lagi kesurupan teman saya lagi di mesin itu juga. Itu tiba-tiba dia tuh teriak-teriak. Kita pikir kan kejepit lagi nih Mas Jamal. Tolong gitu-gitu kan. Tapi reaksi kita panik kan gitu kan. Tapi langsung cabut mesin karena kita sudah dikasih pokoknya kalau ada apa mesinnya langsung cabut semua gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi dia katanya dia tuh tolong, tapi ini nggak bisa lepas dari mesin. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak ada insiden apa-apa. Tapi dia tuh
dengan posisi kayak gini jerit-jerit, minta tolong, minta dilepasin. Serem banget. Gitu ya, minta dilepasin. Sampai dia bener-bener yang nangis-nangis, yang sakit gitu-gitu kan. Terus istighfar, tapi nggak mau lepas. Jadi tetap posisi gitu aja. Tapi kita lihat kan dia nggak kenapa-napa. Pertamanya kita pikir, aduh kejadian lagi nih gitu kan. Ternyata dia nggak kenapa-napa. Itu hampir sekitar 15 menit. Dia seperti itu. Dia tuh udah yang akhirnya kita berdoa lagi. Kita kan nggak bisa apa-apa ya. Akhirnya ya endingnya doa lagi, doa. Akhirnya kita tanya lah, kenapa? Kok bisa begitu gitu kan? Ternyata dia tuh ternyata sih dia bilang dia ditarik. Ada yang di sebelah mesin. Jadi mesin itu kan begini. Jadi kita bisa di sini ada space. Jadi kadang kalau nemenin temen di mesin, kita ngobrol di sini, diri gitu. Menurut dia itu rambutnya dia ada yang narik, deketin mesin itu, gitu kan. Jadi menurut dia itu, dan katanya wajahnya itu persis temennya dia yang meninggal. Akhirnya dia trauma kan, nggak mau megang mesin lagi. Resign? Enggak, tetap kerja. Tapi dia nggak mau megang mesin lagi. Ternyata si teman saya ini yang sering kesurupan, karena yang kesurupan dia terus. Ternyata memang dia kan tinggalnya di mes. Kalau kita di luar mes, kita nggak mau ada yang tinggal di mes karena mesnya agak horor. Ternyata kata orang mes, dia tuh memang sering banget kesurupan. Oh, lagi di mes pun kesurupan. Tapi kalau di mes tuh paling dia hanya teriak-teriak, kesel, karena di mes itu kan kalau udah anak-anak pagi itu pulang, itu musik kenceng-kencengan deh di mes. Nah dia tuh nggak suka. Tapi ada yang pernah pas kesurupan berenang di coklat gak, Bu? Enggak sih, kalau itu nggak kesurupan. Di bak coklat pernah gak? Aduh, enggak, kepikiran. Kalau itu dengan sadar diri. Nggak ada, kalau kesurupan malah nggak nyemplung. Oke, Bu. Balik lagi ke tadi, kita tuh kalau siang pokoknya nggak ada deh insiden apa-apa gitu kan. Terus habis itu kita balik lagi nih si Batak ini kan, mungkin dia biasa seperti itu. Jadi itu kan toilet berderet. Ini pos sapam, ini toilet kayak tadi saya bilang. Itu ada 10 atau 11 kamar mandi. Itu kan lampunya setiap kamar mandi 5 watt. Dia tuh karena dia nggak sholat, jadi kita ngumpul di musola. Terus dia bilang, gue mau ke ini nih, mau ke toilet dulu ya. Tapi kalau naik ke atas gedor-gedor ya gitu. Karena kita suka iseng nih, suka kita tinggal. Nanti kalau ke atas gedor-gedor ya gitu. Kalau gue belum keluar, dia bilang gitu kan. Iya, kita bilang gitu. Karena gue mau bersihin ini nih, lagi haid kan, bersihin balut. Tapi memang dia agak jorok sih kalau menurut saya. Karena dia kadang dia tinggal di mes, gitu. Kadang emang kata temennya tuh dia jorok banget tuh di mes gitu kan. Jadi kadang nggak ada yang mau satu kamar sama dia. Kita tungguin 10 menit, 15 menit, dia nggak keluar. Kita gedor-gedor lah, gitu kan. Gedor-gedor, dikunci dari dalam. Kita pikir kan waktu itu, wah kita ditinggal nih. Dia minta tungguin tapi kita ditinggal. Tapi kita tuh tetap penasaran nih, digedor-gedor, gak dibuka-buka. Terus kita manggil sapam, sama sapam digedor-gedor juga gitu. Terus didobrak, dia tuh sudah pingsan dalam keadaan di sampingnya ini bekas balutnya dia. Gitu. Mungkin dia lagi mau nyuci atau apa gitu kan. Terus sama sapam tuh digotong ke musola. Ya pokoknya gimana caranya dia sadar ya Mas. Habis itu ditanya, kenapa gitu kan. Jadi dia bilang dia kan mau cuci pembalut gitu. Tiba-tiba di pojokan kamar mandi tempat dia itu ada perempuan. Kayak mungkin kata dia bilang sih kayak tua-tua gitu, nenek-nenek dengan muka yang nenek-nenek sih, tapi keriputnya keriput aneh gitu loh. Kayak gelambir-gelambir gitu. Pakai kebaya, menurut dia pakai kebaya, ini kukunya nih panjang-panjang, dan dia
mau ngambil Iya. pembalutnya gitu. Jadi dia langsung pingsan. Kita nih kata Sapam tuh dengerin gitu kan, kata Sapam, udah Neng, pokoknya kalau misalnya lagi haid atau apa minta temenin aja ke toiletnya gitu kan, minta temenin, jangan sendirian gitu kan. Terus habis itu udah deh, udah baca doa, kelar itu pokoknya si temen ini tuh pokoknya kesurupan. Saking capeknya, jadi setiap dia kesurupan yang penting nggak di mesin, kita nggak ada yang gubris, ditenangin udah gitu kan. Jadi kita sip lagi aman, pagi aman, besoknya sip malam itu ada kejadian, ada maling motor. Oke, menarik nih maling motor. Jadi maling motor itu masih bilangnya maling motor ya Mas Jamal. Dia lari nih, naik motor sih sebenarnya. Kita kan posisi kita nih kalau si pagi itu ada jemputan. Jadi bis itu berderet-deret di pintu keluar pabrik. Ada 3 bis berderet-deret. Nah kita biasanya kalau mau masuk nunggu di pos sapam dulu, biar si paginya keluar dulu, dan gerbang itu kan kebuka lebar untuk bis masuk, bis keluar. Itu tiba-tiba ada yang naik motor masuk, 1 orang pakai baju SMA, karena kita di pos nih, posisi kita di pos. Itu dia masuk dengan panik, Pak tolong gitu kan, Pak tolong Pak, tolongin saya dituduh maling motor. Dia bilang gitu kan. Akhirnya sama Sapam tuh ditutup gerbangnya, karena ternyata dia dikejar massa. Dikejar massa itu motor-motor semua gitu. Itu bisa ada 50 orang, 100 orang kali 2 satu motor. Jadi maling gitu kan, keluarin nggak? Jadi gerbang kita tuh digebrak-gebrak. Pokoknya kalau nggak dikeluarin gue bakar nih pabrik. Sedangkan si Pak Sapam kita nih, tadi dulu panggil polisi aja gitu. Enggak, pokoknya keluarin gitu. Karena kita takut dibakar pabriknya, karena memang sudah ada yang bawa bensin. Iya. Gitu kan. Terus pokoknya gue bakar nih kalau nggak dikeluarin. Keluarin gitu kan. Habis itu ya akhirnya kita keluarin, karena kan daripada kebakar pabrik itu, mobil bis udah isinya udah karyawan pagi semua. Full pagi kan. Akhirnya dikeluarin nih sama Sapam, digebukin dari situ, digebukin segala macam. Kita nggak bisa apa-apa, udah nggak ada yang berani nolongin juga gitu kan. Padahal itu anak SMA. Jadi digebukin, disiram bensin, dibakar. Buset. Di depan pabrik gitu kan, dibakar. Habis itu dibakar, ya sudah, masa bubar. Itu mayatnya itu didiemin. Kita pun nggak ada yang berani ngevakuasi. Jadi mayat itu ada di, jadi kan ini gerbang, ini ada space baru jalan raya. Jadi dia dibakarnya di depan pabrik, di samping pos. Tapi pos ini kan sudah ke pagar ya. Jadi tembok pos, dia di situ dibiarkan dengan keadaan gosong, motornya di. Kalau dia bilang salah satu warga yang bakar, dia bilang itu maling motor. Jadi dia maling motornya sih di desa lain menurut warga, tapi dia lari ke arah kita nih, pabrik-pabrik, karena di situ memang nggak ada pemukiman, pabrik-pabrik semua kan di situ. Jadi menurut warga ini maling motor sudah dikejar dari jauh, dari kampung sebelah gitu. Terus habis itu sudah dibiarin aja. Akhirnya kita kan panggil polisi. Tapi ternyata polisi itu kan datangnya udah siang. Itu mayat katanya menurut Sapam sudah dimakamin sama warga. Sudah dibawa, ada yang bawa gitu ngomongnya. Ada yang bawa. Hari pertama, hari kedua itu nggak ada apa-apa sih. Tapi hari pertama habis insiden itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, dan nggak ada kejadian juga di atas. Gitu. Jadi hari 1, kedua, ketiga tuh nggak ada. Begitu hari keempat kita lewat seperti biasa kan, kita tunggu-tungguan nih kalau shift malam. Kita pikir itu Sapam kan. Itu ada laki-laki. Tapi bajunya sih nggak jelas ya, karena ya itu tadi kita lihatnya bajunya tuh hitam. Hitam. Karena yang kebakar itu kan bajunya SMA. Gitu. Dia berdiri, tapi kita kayak nggak lihat mukanya sih, karena kayak
hitam gitu kan, karena pos sapam lampunya cuman bohlam biasa, jadi kita nggak terlalu ini, cuman Pak gitu doang, dan dia diem sih gitu, pikir sapam kan atau anak outing lagi nunggu jemputan. Udah hari pertama, hari kedua dia duduk di dalam pos sapam, duduk di pos sapam, tapi kita tetap nggak bisa lihat wajahnya. Oke. Jadi ya karena kita nyapanya sekilas doang, Pak gitu doang. Ya dia biasa aja, kita juga nggak yang negesin banget. Begitu hari ketiga, dia ada lagi di situ, temen tuh kayak nandain. Tapi temen tuh nggak negur. Security kan kalau si pergantian shift dia akan keliling. Barangkali ada mesin, ada apa yang belum dimatikan atau apa gitu. Terus, loh, kok Pak Sapam di sini? Jadi kalau malam security itu cuma satu di depan, selebihnya di belakang di coating. Loh, Pak, tadi yang di pos sapam siapa? Anak coating paling gitu kan. Tapi sapamnya langsung enggak, tapi anak coating sudah pada pulang semua gitu, kecuali yang baru masuk. Gak mungkin dia duduk di pos kalau baru masuk, sudah produksi tuh di bawah gitu. Kayak apa orangnya gitu, hitam Pak gitu kan, pokoknya orangnya gelap deh gitu, pokoknya mungkin kulitnya gelap deh gitu. Terus ya kayak rambutnya tuh kayak keriting gimana sih, rambut tuh bakar itu, jabrik gitu. Terus masa sih gitu kan. Terus sama sapam tuh disamperin, takutnya kan nanti ada penyusup atau apa. Tapi habis itu ya udah hilang lah, pembicaraan itu hilang. Tiba-tiba temen yang kesurupan lagi. Oke. Dia nangis minta tolong gitu kan. Cincin mana cincin? Sih itu cincin gitu kan. Jadi kita tuh udah dipakein bercanda akhirnya, karena dia udah sering kayak gitu. Panas kayak gitu kan. Kita bercandain, kita kipasin gitu kan. Jadi udah dipakai bercanda lah karena udah sering kan, apalagi nih yang masuk. Terus panas tolong gitu. Terus itu sekitar hari pertama dia kesurupan, itu paling sekitar 5 menit 10 menit hanya teriak-teriak kayak gitu. Hari kedua kesurupan lagi. Pokoknya dia bilang, cincin mana cincin? Dia nyari cincinnya dia. Apaan sih, cincin apa gitu kan? Cincin itu tuh dia bilang, itu tuh cincin dari ibu saya gitu kan. Itu cincin dari ibu saya mana gitu. Pokoknya marah-marah, cari. Mau jalan keluar kita halangin karena ngeri jatuh kan Mas. Kalau jatuh kan bahaya karena bawahnya itu kan juga ini tangganya tuh tajam juga gitu. Terus cincin cariin cincin gitu. Itu 10 menit 5 menit kayak gitu. Udah hari ketiga kesurupan lagi. Itu kita tumben 3 hari berturut-turut tuh kesurupan terus. Padahal dia disuruh libur tapi nggak mau. Itu agak lama kesurupannya. Pokoknya dia nangis, teriak-teriak. Pokoknya dia minta tolong. Terus dia bilang pokoknya sapam. Pokoknya dia bawa sapam lah. Dia bilang intinya sapam ini nggak bantuin dia, nggak ngelindungin dia gitu. Terus dia minta dimakamin dengan layak. Baru kita ngeh kalau itu korban yang itu. Jadi itu tuh kalau itu kita sampai panggil Ustadz, karena hampir setengah jam itu nggak keluar. Saya nggak akan keluar kalau saya belum dimakamin dengan layak. Anak ini akan saya bawa kalau sampai saya nggak dimakamin dengan layak. Tapi dia tuh nggak ngomong dimakaminnya di mana gitu. Akhirnya kita panggil kiai, itu dia bilang, saya bukan malingnya, sambil nangis. Saya bukan maling gitu kan. Saya marah sama Pak Sapam. Pokoknya intinya dia marah sama Pak Sapamnya karena memang yang nyerahin sapamnya. Gitu. Terus habis itu kata kiainya, ya udah tunjukin aja deh makamnya di mana. Pertamanya sih dia tetap ngotot nih, teman saya ini harus ikut. Gitu. Terus kiainya Pak Ustadznya tuh baca doa. Udah kita makamin dengan layak tapi tunjukin dulu di mana gitu kan. Akhirnya teman saya tuh kayak jalan tapi mata dalam keadaan merem nih. Nggak mau digandeng juga gitu. Menurut dia panas. Gitu. Terus
jalan, dia nunjuk ke arah pohon. Jadi depan kita pabrik itu kan kayak kebun, terus ada pohon pisang. Itu dia nunjuk ke arah pohon pisang. Jadi pohon pisang itu kayak pohon sudah nggak berbuah tapi ditanam lagi. Iya. Gitu. Terus dia nunjuk ke situ. Akhirnya Pak itu tuh manggil sapam untuk gali itu. Di situ itu ada mayatnya. Hah? Jadi kayak kucing dibungkus karung biasa. Karena kan sudah gosong. Dibungkus karung biasa. Karena kan sudah nggak berbentuk ya macam, karena sudah dibakar kan. Iya. Mungkin karena nggak ada identitasnya, jadi sama warga terus dianggap maling motor. Iya, dimasukin Jadi, karung gitu dimasukin ya? karung, dipendem. Oh, udah mengkerut juga ya? Iya, karena kan sudah kayak plastik kebakar. Iya. Kayak gitu kan. Terus sama Pak Ustadznya tuh, pertama kita nggak nyangka kalau itu sih, karena kan mayatnya sudah nggak berbentuk. Dia dibakar tuh kalau nggak salah kelar si pagi, jam 8 malam. Itu baru mati, baraknya bener-bener mati itu jam 5 subuh. Itu pun karena disiram sama security. Karena sudah banyak yang datang kan. Itu. Terus itu pun jadi seharian tuh dia dalam keadaan badannya tuh mungkin bara api, jadi kayak arang gitu kan sama. Terus dibuka, ternyata itu memang mayatnya. Jadi kayak kucing. Jadi sama warga tuh cuma dimasukin karung, mungkin digalinya cuma 1-2 meter. Terus habis itu ditanemin pohon pisang. Oke. Terus gimana polisi akhirnya? Akhirnya kan polisi ini kan nggak nemu juga kan, waktu kita laporin itu nggak nemu mayatnya di mana. Oke, iya karena kesiangan. Iya. Jadi polisi datang tuh mayatnya sudah nggak ada, gitu kan. Jadi ya udahlah, pikiran polisi mungkin juga maling motor ini gitu kan, mungkin. Terus karena di situ juga nggak ada pemukiman warga, siapa lagi yang mau ditanya gitu. Terus habis itu mungkin diotopsi atau apa kan, nggak tahu saya kan. Tahu-tahu besoknya ada berita kalau itu bukan maling motornya. Jadi versinya polisi nih sama saksi mata, dia nih anak SMA baru pulang, jam 7-an gitu, jam 6:30 dia naik motor lah ke arah, nggak tahu pulangnya kemana ya. Dia naik motor, tiba-tiba di belakang nih sudah ada massa maling gitu kan. Karena dia panik, dia ikut kabur. Ada yang nunjuk itu malingnya gitu. Jadi anak ini dikejar akhirnya. Dikejar sama massa. Karena ada yang nunjuk itu malingnya gitu. Akhirnya anak ini dikejar sama massa. Ternyata kata polisi ini bukan malingnya. Maling sebenarnya itu bukan ini. Jadi maling sebenarnya tuh ya sudah ketemu sama polisi. Menurut polisi ya. Miris banget ya Bu ya? Iya. Jadi itu anak SMA kelas 3 atau kelas 2 kalau nggak salah. Gitu. Jadi ya sapam kita juga diinterogasi, cuman ya nggak bisa apa-apa daripada sapamnya ikut dibakar pabriknya. Karena pada waktu itu kan orang udah banyak banget, udah brutal juga. Terus daripada pabrik yang diapa-apain, daripada banyak korban jiwanya lagi. Gitu. Kalau yang dimaksud cincin sama dia itu apa maksudnya Bu? Jadi dia bilang itu cincinnya dia tuh hilang. Menurut ini ya yang kesurupan. Jadi itu cincin pemberian ibunya. Jadi ternyata pokoknya intinya dia nggak mau cincin itu hilang karena pemberian ibunya. Jadi makanya dia masuk terus. Ternyata cincin itu ada di sekitaran pabrik. Ketemu. Gitu. Akhirnya ya dikasih polisi, dimakamin. Tapi itu cincin ketemu sebelum mayatnya ketemu. Oh, oke. Ya. Jadi cincin itu tetap dikip sama security. Karena kan nunggu kesurupan lagi nih. Gitu kan. Karena kan kita dapat infonya dari kesurupan ini. Iya. Polisi pun nggak tahu identitasnya. Cuman taunya dia anak SMA. Gitu aja. Nah, begitu ketiganya kesurupan, cincinnya dimakamin sama. Jadi itu memang ternyata ya itu.
ibunya sudah meninggal. Jadi begitu kejadian itu ibunya baru meninggal katanya, dan dia dikasih cincin sama almarhum ibunya, makanya dia pengen cincin itu. Iya. Gitu. Terus abis itu akhirnya kita nih pas shift malam dikumpulin lah sama pengawas, karena yang sering digangguin tuh shift kita. Jadi dikumpulin kayak di briefing lah, gini ya, karena yang sering kesurupan tuh kan shift kamu nih gitu. Terus jadi yang sering kesurupan ini dipindahin ke Borongan akhirnya, ke shift pagi. Ternyata kita dikasih besok kita nggak usah produksi apa-apa, jadi mesin dan segala macam dibersihkan, dirapikan, jadi nggak ada produksi, nggak ada apa, besok kita syukuran. Tapi ibu resign tuh pada saat itu? Iya, habis kejadian itu kan. Habis kejadian yang mana ibu? Jadi habis kejadian yang kebakar, itu kan saya sempat ikut ini nih, ikut selamatan. Jadi kita satu pabrik, itu motong kambing 4, kerbau 2. Dan itu kepalanya ditanam di setiap pojok-pojok gerbang pabrik. Habis itu menurut ustadznya ya, menurut kiainya, kalau sudah begitu nggak akan ada lagi insiden. Karena setiap bulan Mulut itu pasti akan minta tumbal. Oke, ini aku tanyain satu-satu ya Bu ya. Bulan Mulut kemungkinan bulan yang gini. Ya. Itu bulan sabit harusnya ya. Mulut tuh ya, karena kayak senyuman ya. Oke, bener gak Bu? Iya. Ya, oke. Yang kedua, ini ustadznya kenapa bilang kalau kayak diwajarkan menanam kepala kerbau nih Bu? Itu yang nggak tahu saya. Pokoknya katanya sih itu pabrik kan dulunya hutan. Iya, rawa-rawa kayak gitu-gitulah. Jadi waktu pendirian pabrik itu agak susah, sering dapat gangguan segala macam. Menurut ustadznya ya, dapat gangguan dan segala macam. Terus ada pekerja pabrik yang kecor di situ, gitu-gitu. Jadi pokoknya hampir nggak berdiri itu pabrik. Akhirnya didatengin lah orang pintar. Udah deh, daripada makan korban manusia, kasih kepala kambing, kepala kerbau, kayak gitu. Akhirnya menurut Pak Ustadznya nih, ditanamlah di tiap pojok-pojok gerbang. Habis itu udah nggak ada korban lagi. Tapi kayak diwajarkan. Iya, gitu. Jadi kayak sengaja dikasih. Gitu. Ustadz ya. Ya, berkedok agama lah itu. Uskun pasti. mungkin. Uskun ya. Apa itu? Ustadz dukun. Oh iya benar, Ustadz dukun banyak sih. Kayak gitu. Jadi akhirnya kita motong kambing 4, kepala kerbau 2, kambingnya tuh ditanam di pojok-pojok gerbang dengan ritual-ritual segala macam lah. Gitu. Terus habis itu kita satu pabrik sakit perut. Habis makan berkatnya itu sakit perut. Jadi pertamanya sih 1-2 gitu ya, wajar lah, mungkin dia nggak cocok dengan masakannya daging kambing dan segala macam. Jadi kan kepalanya ditanam, kambingnya diolah, digulai, disate gitu-gitu. Kambing kerbaunya juga pabrik itu paling adalah 1000-an karyawan kan, dibagi-bagi semua kotak. Kecuali saya, kalau saya kan memang nggak suka makan daging kambing, gitu. Jadi hampir 80% itu sakit perut. Sakit tuh. Sakit berapa? 2 hari atau besoknya langsung? 1 hari setelah. 1 hari. Itu akhirnya kita diliburin selama 3 hari. Dan itu menurut Pak Ustadz wajar, berarti diterima. Nggak tahu lagi dah Bu. Saya tetap kepikiran yang pipis di gula sih. Siapa itu? Masalahnya dulu saya memang banyak Bu, beli yang coklat payung itu. Terus... Emang enak banget soalnya Mas Jamal. Silver Queen zaman dulu itu. Iya. Ya kan, enak banget. Versi lokal itu. Iya. Tapi itu yang kita produksi yang sebagian itu untuk impor. Juga ada yang buat impor. Iya. Tapi yang nyemplung itu jelas. Dan itu memang gede gitu kan pabriknya. Besar banget. Maksudnya supply-nya itu distributornya ke seluruh Indonesia dan juga luar. Terus kalau permen karetnya enggak lokal. Coklatnya impor sama lokal. Ya tetap aja saya dapat itu. Iya, dapat pasti. Dapat manusia.
itu emang enak banget, tapi emang abis itu produksinya langsung lancar Mas Jamal. Nggak tahu sugesti nggak tahu apa. Bodo amat lah. Bodoh lah udah. Ketahu dah gue nggak bisa ngomong apa-apa guys, ya kan? Kayak gitu sih. Oke. Tapi setelah nanem itu kepala kerbau, masih ada korban Ibu? Masih. Terakhir mungkin ya. Tapi terakhir yang saya alami. Nggak tahu selebihnya. Sebelum resign. Okay. Nah itu karena itu saya resign. Apa Ibu? Jadi habis libur kan 3 hari nih kita sekarang sakit perut dan segala macam, dan menurut Ustadz itu tumbal kita diterima. Jadi yang sakit perut tuh nggak bakalan ditumbalin lah, nggak akan diambil gitu kan. Nah saya kan nggak sakit perut, nanti berarti saya berikutnya nanti pikiran saya gitu, karena kan katanya kalau sakit perut itu diterima. Sedangkan saya nggak sakit perut karena nggak makan. Akhirnya udah deh, saya udah tanda-tanda udah deh resign deh, udah terlalu banyak kayak gitu-gitu kan. Tiba-tiba ini sih saya nggak ngalamin ya, karena itu saya pas shift malam. Kejadiannya sih pagi. Anak coating itu kan kita ada lift barang. Lift barang itu sebenarnya nggak boleh buat manusia. Jadi hanya ngangkut gula. Gitu. Jadi ngangkut gula. Biasalah mereka bercanda kan kalau ngilangin capek atau apa gitu. Jadi dia naiklah di situ bareng sama gula-gula. Diturunin, dinaikin sama temennya nih bercanda gitu kan. Tiba-tiba itu macet liftnya. Dipikir temennya gula lah kejepit atau apa gitu kan. Kok nggak dipaksa-paksa tuh nggak bisa. Akhirnya kan karena memang cuma 2 lantai kan. Tapi tetap pakai lift karena kita ngambil gulanya tuh banyak kan. Terus abis itu naiklah si temennya ini yang bercanda-bercanda. Ternyata pas di situ itu temennya sudah kejepit lift, kepalanya tuh sudah hancur sebelah. Jadi dia tuh udah begini di antara kan besi-besi nggak ada tutupnya kan, kalau lift barang hanya papan. Kanan kirinya itu kan kayak space gitu ya Mas Jamal, untuk pegangan, tapi kan nggak ada ini, dan ada kayak di papannya pinggir-pinggir kan bolong gitu kan. Dia kejepit di situ. Kepalanya hancur gitu kan, kejepit. Oke, berarti ini aku kurang ini ya Bu ya, kurang mengimajinasikannya, kurang masuk ya. Jadi ini ada 2 orang. Iya, jadi dia bercanda nih, yang satu di atas lift, yang satu di bawah, karena kan pengendalinya tuh di bawah nih kayak tombol. Iya. Tombol itu kan kalau dipencet atas dia naik, dipencet bawah. Nah, dia nih bercanda, katanya sih menurut teman kita yang si pagi. Jadi dia bercanda. Jadi temennya nih dinaikin, diturunin. Tapi pas begitu dinaikin itu jadi kan harusnya dia begini ya Mas Jamal. Ini tuh dia jadi begini. Di sini ada, jadi nggak bisa turun, nggak bisa naik. Ternyata space ini sudah kepalanya udah karena ngeganjel di sini. Nggak tahu ceritanya gimana. Iya. Intinya entah dia kepleset, kalau secara teori sih dia duduk di atas gula. Duduk di atas gula. Di atas gula kan. Ketika gula dinaikin, itu licin. Karung plastik. Iya. Mungkin dia karena dinaikin turunin gitu kan. Terus merosot. Dia. Pas dinaikin. Merosot. Mungkin dia nahan gini, itu sudah. Gitu. Kalau menurut saya kepalanya sih. Hancur. Kepalanya. Ini sih kesimpulan saya ya. Jadi setiap kejadian tuh pasti yang kena kepala. Nah, kalau menurut pengawas, kita kan akhirnya ini nih kenapa nih nggak ada darah nih yang pas jari. Ternyata nih darah nih sudah habis katanya. Sudah, memang anak ini sudah dijadwalin mungkin sama untuk jadi tumbal mungkin kan. Tapi yang nggak ada darah ini. Yang pertama tuh kejadian pertama. Jadi ternyata kata pengawasnya ya nggak aneh sih, nggak ada darah. Karena memang itu bukan kejadian biasa. Jadi darahnya tuh ya menurut ceritanya sih itu tuh ustadznya itu darahnya sudah dihisap sama makhluk itulah gitu ceritanya sih. Tapi beda orang kan yang kejepit itu, bukan yang. Bukan, yang ini yang pertama, yang
mesin mutusin tangannya. Kalau yang kejepit kepala itu memang darah sudah. Ya beda orang itu. Beda orang, itu laki-laki karena anak koting. Iya, anak koting itu laki-laki. Udah dari situ selang 1 bulan sih memang nggak ada kejadian apa, tapi saya sudah nggak deh, resign. Itu terakhir itu ya? Terakhir sudah, yang saya tahu terakhir itu. Selebihnya sudah nggak tahu lagi. Jadi akhirnya gini, sebenarnya saya mau kasih tahu kalian, kita nggak aneh dengan insiden kepala kambing jatuh di dekat musola. Karena setiap masuk bulan Mulut itu tandanya dengan kepala kambing jatuh. Itu berarti dia minta tumbal. Nggak tahu nih ya minta tumbal. Intinya sebelum dapat tumbal itu akan insiden-insiden terus sampai ada yang meninggal. Berarti yang meninggal itu yang karyawan tuh? Iya. Yang jadi tumbal. Waduh. Jadi di pabrik itu sudah biasa. Jadi untuk karyawan lama itu sudah biasa kalau setiap ada kepala kambing jatuh, itu pun di tempat yang beda-beda. Jadi ternyata kalau kepala kambing itu jatuh pas di shift kita, berarti shift kita nanti ada ininya. Oh, yang banyak kejadian. Yang korbannya dari pihak shift kita. Cuman kita nggak dikasih tahu sama pengawas, nanti takutnya kita malah, siapa yang jadi tumbal gitu kan? Oh, itu yang ngasih tahu pengawas. Akhirnya karena sudah selesai kan, akhirnya nanti kalau dikasih tahu di awal, pasti kalian nggak akan mau, karena kan akhirnya tersugesti ya, karena waktu itu kejadiannya di shift sebelah. Gitu. Jadi dulu kejadiannya di anak koting. Terus kejadian lagi di anak coklat. Jadi kalau yang di coklat itu dia kecemplung coklat panas. Jadi payung nih kan, bak besar. Iya, bak coklat besar. Ini balik lagi sih. Iya bener kan, ada yang berenang. Oke Bu, ini nih serem nih masih. Gimana tuh Bu? Jadi kita kan produksi payung itu kan bak panas nih. Coklat panas kan, coklat ini ya. Itu kan muter ya, mesin buat ngaduk coklat campur sama kondimen-kondimen lain kan. Jadi operatornya itu kan ada di atas coklat. Tinggi sih sebenarnya. Jadi itu semua perempuan pokoknya, kecuali anak koting. Kalau anak koting laki-laki semua. Jadi itu kan bak besar. Mungkin kalau kita masuk di situ 10 orang masuk lah. Gitu. Jadi kan muter. Itu panas, coklat panas. Jadi nanti kan diambil di gayung, cetak. Muter, harusnya sih nggak jatuh, harusnya, kecuali dia ngantuk. Tapi pun ngantuk kita ada safety-nya, nggak tahu kenapa tiba-tiba si ini tuh loncat, operatornya ke dalam mesin, ke dalam coklat panas. Tapi kita nggak ada yang berani nolong, karena kan coklat panas. Mau dimatiin apa mesinnya? Jadi mesinnya ya dimatiin, tapi kan coklatnya udah panas, melebur di situ. Ya diambil sisa-sisa, ya maksudnya. Tapi dibuang kan Bu coklatnya? Enggak. Astagfirullah. Baliklah. Ya mungkin itu yang bikin coklatnya banyak. Jadi. Udah dari kecil gue kanibal ternyata. Jadi nggak dibuang. Itu insiden yang saya tahu ya. Tapi sebelum-sebelumnya Allahualam. Iya, itu kan baru salah satu kan Bu, dari kejadian yang Ibu tahu lah. Karena kan saya baru kerja belum sampai setahun. Itu di tahun 99. 99, belum tahun iya, sebelumnya. Karena di 99 itu sudah berdiri dari 80-an. Pabrik coklat itu atau permen itu. Pabrik coklat dan permen kan memang satu produksi. Iya. Itu. Astaga. Bener aja dia berenang kan di coklat, udah feeling gitu di tengah-tengah cerita gitu. Itu belum sendal yang jatuh. Iya, itu kan ya ibaratnya kan berenang di coklat tuh. Astaga. Jadi itu bener-bener yang kulitnya melepuh. Dan itu ya jadi masalah lagi sama polisi. Gitu. Jadi ya lagi-lagi kecerobohan, dianggapnya ngantuk, padahal menurut saksi mata dia loncat. Ini yang dia pipis di gula itu tuh bisa dipotong nggak sih anunya tuh, orang masih ada nggak tuh?
Ya. Aduh. Pokoknya itu udah nggak campur-campur udah Mas Jamal. Makanya kenapa kita tuh karyawan situ kan setiap lebaran kita tuh pasti dikasih hampers itu. Kita jual, nggak ada yang kita makan karena kita tahu produksinya gimana. Jadi nggak ada yang mau. Tapi nggak pernah Ibu nyicipin? Nggak. Oh, waktu baru-baru iya, karena kan nggak tahu nih. Jadi kita waktu baru-baru 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu istirahat, kita turun ke coklat. Kan ada coklat-coklat reject tuh. Nah, kita boleh makanin. Tapi setelah bukan insiden sebenarnya. Kita masuk, ini sendal udah nyemplung gitu kan. Udah nggak mau lagi. Sama kejadian yang kencing itu. Nggak mau lagi udah. Itu nggak ada kesadian apa-apa. Cuman sendal aja nyemplung. Diambil. Jadi nggak lagi udah. Gitu. Oke Bu, ini untuk cerita dari Bu Tika, makasih banyak udah sharing ya Bu ya, apalagi berguna sekali dan bermanfaat atau malah ke-trigger ya. Tapi tetap sehat. Iya, soal ya itu proses dari permen dan coklat yang anak-anak milenial itu biasanya yang banyak yang makan tuh. Oke, ini mungkin ada pesan-pesannya Bu. Selain kita jangan makan lagi ya, kebetulan udah tutup alhamdulillah tuh. Iya. Nggak ada sih, cuman ya itu tadi deh. Mending kalau pengen makan atau apa jajan bikin sendiri aja deh. Pabrik besar itu bukan berarti jamin kebersihan. Oh iya. Justru home industry yang bersih. Oh, karena dikontrolnya itu. Iya. Tidak banyak gitu ya. Karena kan kalau pabrik besar produksinya dalam jumlah besar. Iya. Dan itu kan kalau misalnya produksinya global kan ya udah yang penting jadi. Iya, kalau kejar target. Iya, kalau ada sesuatu nggak mungkin diganti. Karena banyak kerugiannya. Nggak mungkin, karena kan produksinya berpuluh-puluh liter. Dibuang udah berapa tuh kerugiannya. Kalau home industry kan nggak mungkin. Safety pokoknya kalau home industry. Iya, malah home industry ya yang terkontrol ya. Pada seperti itu. Aduh. Jadi jangan termakan dengan pabrik besar. Terutama makanan ya. Untuk anak saya, Edira, nanti Papa tidak akan membelikan kamu permen coklat dan juga permen karet. Bisa ya. Berkaca dari pabrik permen coklat di tahun 99 dan sebelumnya. Yang Papa makan apalagi ya. Yaudah, Ibu Tika makasih banyak ya. Makasih, udah datang ke Lentera Malam. Video ini gua tutup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Ibu Tika izin pamit. Hai.